Sama-sama. Oke, ya nggak apa-apa. Udah lama sih kita nggak menyapa-nyapa kan ya. Iya, kangen loh. Iya, ini makanya penontonnya ada buaya, ada ular, ada Misi Bu, permisi. Ada panda. Permisi. Ya. Anak saya waktunya tidur siang. Oh, anak tidur siang Permisi ya. ya Bu ya. Oh, ini anaknya sapi Iya, ya. anaknya anak sapi. Kan biasanya emaknya yang kayak sapi. Enggak, Benar. tuh kan nggak ada yang ngatain. Yakin? Dia suka baper gitu-gitu. Siapa yang ngatain lagi nggak ada Mbak yang... Inul. Apa kabar? Nih ya, untuk manis yang ada dimanapun kalian berada, Oma juga kalau ngeliat penyanyi sekarang datang ke Brownies tuh semangat banget buat nyanyinya. Udah lama nggak konser ya, Say? Rindu Show. Rindu Show. Rindu Show. Seolah-olah ini panggung besar, terus aku rambutnya begini-begini. Iya. Gitu. Benar. Rindu Show. Rindu Show. Iya. Udah, kalau Nasar kan kemarin bilang Kemarin terakhir Nasar show apa tuh- naik atas, Nasar. Iya, Nasar. Nasar tuh terakhir show katanya bulan Januari. Rindu banget. Terakhir kemarin aku masih Maret awal. Awal Terakhir. masih itu ya. Sekali itu udah, habis itu batal semua. Padahal masih Maret ya. Awal Berarti Maret. memang Nasar itu yang udah lebih lama banget ya. Dia terakhir manggung katanya bulan Iya, Nasar Januari. jauh job ya, kasihan ya. Nasar ya. Tapi Mbak Inul sekarang punya predikat baru loh. Apa? Mbak Inul udah bukan penyanyi dangdut lagi loh. Apa? Artis TikTok. Mbak, Maigun. Ah, Namanya juga beda sekarang. Apa? Apa? Inul Dara. Oh, darah Inul darah TikTok. Oke. Oke, pas judul hari ini judulnya adalah Dampak. Oke. Aku ada yang mau aku Itu tanyakan penyakit ya? Apa penyakit dampak ya? Campak itu Oh, beda campak. ya. Ini dampak ya. Aku ada artikel yang mau kita baca. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Curhatan haru. Inul Daratista yang kena imbas koronces sebagai pemilik perusahaan. Nah, coba sekarang kita tanya dari Mbak Inul nih. Ini bosnya karaoke, bosnya usaha segala hal. Mbak, ini dampak kalau untuk Mbak Inul sendiri berdampak banget nggak sih Mbak? Jujur aja sangat berdampak dan apa ya? Ya memang harus ikhlas, harus sabar karena aku melihat bukan aku aja yang mengalami seperti ini. Iya, iya. Pasti. Hampir semua orang yang punya usaha pasti berdampak. Jadi kalau Nah, karaoke Mbak Inul sendiri udah mulai tutup itu dari kapan, Mbak? Sesuai dengan instruksi Pemerintah? Pemerintah. Oh, Ya, jadi udah mau 2 mingguan lebih ya? Udah mau 1 bulan malah ya? Nah, terus oke. Nah, berarti itu bagaimana Mbak Inul sendiri memang menyampaikan ke karyawan, memang sesuai dengan peraturan pemerintah? Untungnya alhamdulillah karyawan saya semuanya memahami itu gitu. Tidak banyak juga yang komplain atau yang demo. Dan Mau demo juga kita bingung, kita mau gimana mau orang? ngapain? Iya. Mereka juga yang penting kalau seandainya ada yang baru masuk itu mungkin bisa diliburkan panjang. Tetapi yang mungkin sudah pengangkatan atau sudah lama kerja paling juga dirumahkan aja gitu. Tapi tidak dicerai dalam artian tidak dipecat. Tidak gitu. dipecat gitu ya. Tapi dirumahkan sampai situasi sudah kondusif pastinya ya. Tapi kalau kita tahu juga, Oma Manis cabang dari Mbak Inul Karaoke sendiri udah Udah Seluruh ratusan. Indonesia. udah seluruh Iya. Indonesia ya. Seluruh Udah Indonesia. ratusan, Jadi udah pasti banyak. dampaknya banyak banget ya Mbak. Banyak. Kalau dihitung prosentase kerugian dari karaoke-nya Mbak Inul sendiri ini berapa persen? Banyak ya, Banyak banyak ya? banget udah Susah nggak ngejelasinnya ya, ngitung. Mbak? Nggak bisa ngitung karena kan Makanya sampai Mas Adam aja mau main TikTok. Jadi lu bisa ngerasain dampaknya kan, Oma? Iya. Hah? Kalau Dampak. Ruben Onsu Sarwenda main TikTok itu udah biasa. Tapi kalau Mas Adam main TikTok, Itu luar itu biasa. sampai dia jadi naga apa jadi ular dia mau loh, Iya. Say. Aduh. itu aja, tahu nggak? Itu aja maksa. Udah gitu dia sebenarnya itu cemberut. Ya. Aku pura-pura jadi tukang sulingnya. Terus kamu jalan aja gitu. Nah, nggak usah. Kalau bisa ya merangkak aja gitu, gitu, merangkak. ah. Nggak bisa gitu. Ya udah gini aja kalau mau gitu. Itu tuh sebenarnya ambil cemberut itu Ruben udah. Tapi akhirnya jadi viral loh. Enggak, karena ketutup kumis saya jadi cemberutnya nggak kelihatan. Ya. Oke, tapi selain Mbak Inul, ini kita juga ada video viral. Kepala desa mewakafkan tanahnya untuk pemakaman korban corona yang sudah meninggal. Wah, luar Coba kita biasa. lihat ini yang video viral. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badarudin, kebetulan saya Kades Desa Talunombo. Saya sangat miris mendengar informasi dari berita maupun cetak ataupun media sosial, banyak sekali warga ataupun tenaga medis yang sudah
menjadi korban keganasan virus corona ini, sehingga sampai pemakaman pun banyak sekali orang yang menolaknya. Untuk itu saya selaku Badarudin, ada sedikit lahan sekitar 2.500-an meter ini, saya menyediakan barang siapa ada korban corona yang ditolak oleh warganya nanti bisa dikebumikan di tanah saya secara gratis. Ini adalah bentuk apresiasi saya, bentuk rasa hormat saya, bentuk rasa tanggung jawab saya kepada sesama manusia nantinya agar digunakan, agar menjadi kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ini Nah, sih, ini bagus ya. ini Wow, bagus ini sangat banget. luar biasa. Hebat, luar biasa ketika banyak sekali pemberitaan yang menolak jenazah corona. Ini tapi justru beliau malah Tergerak hatinya ya. mewakafkan tanahnya untuk untuk pemakaman dari jenazah corona ya. Dan kita sudah tersambung dengan Bapak Badarudin ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Badarudin. Iya. Iya, Pak, ini kita pengen tahu bagaimana awal Bapak bisa memberikan tanahnya untuk pemakaman dari jenazah corona sendiri. Oh iya, karena saya melihat di media cetak, media elektronik yang memberitakan banyak sekali penolakan-penolakan korban corona ini tidak sampai hati. Jika bagaimana itu perasaan, jika itu betul-betul terjadi pada keluarga kita, pada anak istri kita, itu apa yang akan rasakan? Kita sudah terpukul kehilangan orang tercinta, tambah lagi penolakan oleh warga. Namun kita juga tidak boleh menyalahkan sepihak, dalam artian warga yang tersebut yang menolak karena mungkin beliaunya belum tahu tentang SOP, tentang protokol keselamatan dan kesehatan. Mohon bisa diperiksa bersama seperti itu. Oke, nah Pak, ini bagaimana tanggapan Bapak, tanggapan warga ketika Bapak mengambil keputusan untuk mengizinkan tanah di sekitar situ untuk bisa menjadi jenazah corona sendiri? Iya, tanggapan warga ada yang setuju dan juga ada yang kurang setuju. Karena itu kan semuanya perlu penjelasan, perlu rembuk bersama-sama musyawarah mufakat seperti itu. Oke, nah berarti sampai sekarang ini sudah ada yang dikuburkan di sana Bapak? Alhamdulillah belum, saat ini untuk Wonosobo masih dalam keadaan aman, sehat seperti itu. Oh ini di daerah Wonosobo ya Pak ya? Iya, iya. Oh iya, oke. Baik. Nah, Pak, ini memang kita lihat ini kan pemberitaan yang cukup positif buat bangsa Indonesia. Iya. Mudah-mudahan banyak yang tergerak Iya. hatinya seperti Bapak juga. Amin, Ini Bapak amin. pertama kali tahu videonya Bapak viral ini, Bapak tahu nggak? Saya tidak memikirkan karena saya sibuk, selain saya menjadi kepala desa, saya juga beternak, bertani seperti itu. Saya biasa hidup di sawah seperti itu, jadi kurang begitu melihat postingan-postingan HP. Oke, nah kebetulan ada juga yang mau saya tanyakan sama Bapak dan juga untuk manis yang ada di rumah. Bapak juga Iya. pernah viral karena menyumbangkan gajinya untuk korban corona. Coba kita lihat ya, ini dia. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badarudin, Kades Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, mengenai virus corona yang saat ini meluas dan melemahkan perekonomian serta menguras anggaran negara. Saya selaku Kades menyumbangkan gaji saya selama 1 bulan untuk meringankan beban pemerintah, dan saya mengajak seluruh perangkat desa, Kades, BNS, DPRD, DPD, serta seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan gaji dari negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam penanganan virus corona ini, karena ini wabah nasional. Besar kecil sumbangan yang Anda berikan semoga dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah saat ini Bapak kita pengen tahu kalau keadaan di desa yang Bapak pimpin bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sampai saat ini dan semoga selanjutnya tetap aman, tidak ada Amin. yang terkena virus corona. Semoga juga meluasnya sampai Indonesia itu cukuplah berhenti corona saat ini. Jangan sampai nantinya sampai bulan puasa kita sebagai umat muslim sangat resah sekali dengan adanya corona ini. Ya, dan dari kepala desa sendiri khususnya di desa yang Bapak pimpin sendiri,
Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk warga setempat untuk bisa menghindari corona atau mungkin ada sosialisasi apa yang bisa Bapak berikan kepada warga? Iya, kita sudah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa intinya kita mengikuti perintah dari pemerintahan, Ya. Dinas Kesehatan untuk sering-sering cuci tangan, tidak melakukan perkumpulan kerumunan-kerumunan, dan juga kita di pintu-pintu masuk juga mengadakan pos COVID-19 siaga. Dalam artian untuk mengontrol orang pemudik yang pulang dari kota seperti itu. Oke, jadi memang adakah salah satu warga yang pulang dari kota terus ke situ Bapak? Banyak sekali kita data warga yang ada di perantauan ada sekitar 250-an yang sampai saat ini yang sudah pulang ada 103 orang. Ya, nah, apa langkah dari desa yang dilakukan Pak? Kita berusaha untuk melakukan isolasi mandiri. Nantinya yang orang pulang dari kota itu tetap tinggal di rumahnya, terus anak istrinya itu kita titipkan di rumah saudara ataupun orang tuanya. Seperti itu agar nantinya tidak mengkontaminasi dengan yang ada serumah seperti itu. Ya, oke. Baik, Bapak terima kasih banyak. Salam kami Bentar, dari saya ada keluarga. satu pesan ada. Iya, Boleh, apa-apa. Boleh, Satu boleh, pesan Pak. aja. Boleh. Salam hormat kepada tim medis yang sedang berjuang. Kami mohon jadi periksa evaluasi tim Dirjen Dikti Pemerintahan Dinas Pendidikan untuk menjawab kekurangan tim medis yang saat ini ada di Indonesia untuk memberikan keringanan biaya agar masyarakat kita tetap bisa belajar di bidang kesehatan agar mencukupi, agar bisa berhikmat di Indonesia. Kita negara yang sangat besar, 270 juta. Bayangkan satu tim medis bisa berhikmat berapa orang, berapa ratus orang. Itu kan tidak sesuai, agar kita sesuai standarisasi. Mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf Bapak Presiden. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak. Semoga pesan Ya. yang Bapak berikan ini bisa ditonton dan disampaikan ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima Ya, kasih. selamat siang. Terima Salam kasih. buat semua warga di Wonosobo ya. Ya. Semoga Manis yang tinggal di daerah kampung Bapak atau daerah Bapak, daerah Ya. Wonosobo ikut menyaksikan ya. Betul. Dan mungkin daerah-daerah lain. Memang kalau saya nih Mbak Inul sama Ruben, Ya. saya kemarin membuat peraturan. Jadi setelah libur hari raya, kan hari raya itu 2 hari itu kalau nggak salah Minggu dan Senin. Ya. Di hari Selasa, semua pegawai saya harus melakukan absen. Saya harus melakukan absensi. Kalau yang tidak melakukan absen, berarti saya anggap pulang kampung dan saya keluarkan. Oke. Karena saya memang menghimbau supaya pegawai saya tidak pulang kampung, Mbak Ino. Iya, jadi memang sebenarnya gini kan banyak yang akhirnya menjadi kontroversi, banyak Ya. dilarang itu bukan karena apa-apa, tapi demi Demi keluarga kita. orang-orang yang ada keluarga di kampung juga, Oma. Betul, di daerahnya juga gitu. Nah, kalau berarti Mbak Inul sendiri kan Aku nggak merenungkan mudik. nggak pulang, nggak mudik ya? Semua asisten rumah tangga juga tidak boleh ada yang keluar rumah, kalaupun keluar rumah harus izin gitu. Ya. Terus sampai di rumah, sebelum masuk rumah kita Mandi. udah sterilin apalah gitu. Karena ya jujur aja Parno, aku ada anak kecil kan, Ya. jadi ya tentunya harus lebih safety lagi untuk di dalam rumah gitu, jangan sampai kena. Karena kan di daerah aku juga banyak yang kena dan meninggal. Oh, daerah Pondok Indah? Ono. Oh, ake toh? Ono, makanya Oh, sekarang ono. itu security ya harus lebih lebih ketat gitu. Ya. Kalau ada orang asing masuk juga pasti ditanyain, apalah mau ketemu siapa, terus Ya. jam berapa, di mana gitu. Sekarang tuh kalau mau masuk ke komplek juga kayak seperti mobilnya tuh disemprot, disinfektan. Iya. Terus udah gitu kalau misalnya delivery online itu tidak bisa masuk akses sampai ke rumah. Jadi biasanya diambil di pos security di depan supaya Itu pun juga tidak masuk ke dalam. disemprot-semprot semua ya, Ya. supaya nggak kena. Sama di sini juga Mbak Ino. Di sini tadi nih aku lihat dari mata kepala ya. Itu ada wig, ada properti. Itu disemprotin Oma. Iya. Biasanya wig dari zaman kapan? Tahu ditaruh aja di situ ya Oma ya. Iya, iya. Wah bagus sekali, bagus sekali. Tim kreatif bagus sekali. Aduh, biasa wig dari zaman kapan gitu. Dari zaman anak gue zaman SD kayaknya ya. Iya, betul. Aduh, Oke. best loh say. Takjub, terharu. Terharu ya. Itu sampai benar-benar nyemprotnya tuh pakai sarung tangan gitu. Iya. Terharu Mbak Inul, jadi di sini sekarang semuanya aman. Aman ya? Iya, aman. Jadi Best, kalau best. memang
kalau gue sih memang membolehkan untuk asisten gue pulang kampung. Karena menurut gue ya kayak nggak apa-apa gitu. Oh supaya nggak balik lagi Oma repot ya? Nggak apa-apa dia pulang kampung kan itu memang dia udah merayakan hari rayanya kan. Kebetulan kan memang kampungnya. Tapi kan kasihan juga, neng kampung juga diisolasi, ora iso mulai. Nggak apa-apa kalau menurut aku orang kampungnya di Cipinang, jadi dia di situ aja dia pulang. Oh Cipinang deket-deket juga? Iya, nggak apa-apa. Oh Jadi, alamat. kan bedanya kan cuma Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nggak ada masalah ya kan. Jadi dia boleh dia ke situ ya. Tapi kalau yang keluar Jakarta jangan ya. Oke, ini ada artikel, coba kita bahas apa artikelnya. Ini dia. Inul Daratista kebingungan beri gaji dan THR para pegawainya di tengah wabah corona COVID-19. Iya. Gimana tuh Mbak Inul? Ya pasti kan karena usaha saya kan banyak, Ya. sama dengan Ruben juga kan. Jadi sempat memikirkan nasib mereka. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana usaha ini nanti berjalan kembali. Otomatis kan sama dengan memulai dari nol ya, datengin Bener. customer itu, apalagi kalau untuk tempat hiburan itu kan sangat riskan. Beda sama makanan, makanan bisa delivery, tapi kalau orang diundang ke tempat kita itu kan penuh perjuangan untuk Meyakinkan mereka lagi. datang, tempat kita aman, tempat kita bersih, steril dan nyaman untuk bisa dibuat tempat hiburan yang buat keluarga yang aman gitu tuh perjuangan Belum lagi banget. nanti pas buka, budget lagi untuk mensterilkan semuanya ya. Iya. Walaupun pelanggan-pelanggan Mbak Inul pastinya di rumah haus hiburan ya. Iya. Udah pengen karaoke, udah pengen apa segala macam. Dan yang yang agak berat memang ada beberapa pihak yang menyewakan tempatnya diberikan keringanan sesuai dengan aturan pemerintah kayak gitu kan ya. Ada juga yang tidak mau tahu bahwa tenan kudu harus bayar sewa mallnya atau apa, itu ada juga beberapa. Tetapi ya memang itu beda-beda lah aturannya gitu. Beda-beda aturan memang, jadi memang tidak merata ya Mbak Tidak Inul merata, ya. terus- Jadi kadang-kadang ada yang di tempat sini. Masing-masing kebijakan ya. Iya, masing-masing Beda kebijakan. kebijakannya beda. Jadi sebenarnya kalau kita sih dari yang punya usaha mungkin ini perwakilan aja gitu. Maksudnya kalau memang merata. Iya. Jadi kadang-kadang ada peraturannya memang yang beda-beda. Ada yang ini begini, ini begini. Aturan Jadi perdanya beda-beda. beda-beda. Jadi itu yang membuat kita yang punya usaha misalnya di seluruh Indonesia secara merata itu yang sebenarnya sulit, bingung nih. Iya. Ini di sini akan menjadi tidak imbang, apalagi kita yang punya mitra, yang punya ini pasti akan menanyakan sama kita. Jadi kalau mulai dari nol, bener kata Mbak Inul, ini kita pasti setelah ini akan mulai dari nol lagi. Apalagi belum tahu bukanya dapat izin buka kapan, karena kan ada pengunduran lagi seminggu, pengunduran lagi 2 minggu, pengunduran lagi. Nah, kita kan juga nggak bisa ngasih kepastian juga kepada pegawai gitu. Iya. Tapi kalau untuk pegawai yang lama mereka paham gitu, masih dapat juga gaji ya walaupun nggak banyak. Tapi paling tidak untuk membantu Gaji pokok dia dapat ya, iya, Mbak. mata rantai keluarganya untuk hidup ke depannya masih ada gitu. Oke, Mbak Inul, kalau seandainya nih ada karyawan yang kita mau reka adegan, seandainya ada karyawan yang nagih gajinya sama THR ya, aku pengen lihat Mbak Inul gimana reaksinya. Karyawannya kita, kebetulan nih karyawan yang bertahan yang nggak mau dirumahkan, cuman kita berdua, kita tetap nunggu di pintu karaoke. Oke. Ya, siap Oke. ya? Standby. Standby. Kamera. Roll. Action. Hei Parina. Parina, lu Yes. udah dapat gaji belum dari si Inul? Belum. Gila, Ini gue sampai mumpung- sekarang belum masuk transferannya. Lastri, denger nih. Ini saatnya. Jadi mumpung dia lagi datang, ini saatnya kita nagih. Ayo. Sikat Bor. Mana kita nggak dibukain pintu lagi? Emang sengaja nggak dibukain pintu? Lu mau minta gaji sama gua kan? Ini yang minta. Saya mah bilang saya ikhlas nggak digaji. Saya Ini yang menemenin minta. dia. Saya menemenin Saya mah dia. ikhlas. Saya Lu nggak gimana apa-apa sih? nggak digaji. Ini kata dia, saya udah bilang jangan, nggak usah diminta, pasti dikasih sama Inul mah. Siapa yang mau ngasih? Hari gini gua juga nggak ngasih. Ntar dulu, Ya. Mbak Inul. Ya. Kalau saya sih perlu Mbak Inul. Yang utang baju sama saya belum bayar juga sampai hari ini. Sampai Eka posting. Sampai di media online. Iya, Eka posting. Ya Sampai ampun. minggu depan nggak posting kesebut nama pengantennya. Ya, coba aja. Ya. Ya, dari lu tapi udah- dalam keadaan pusing seperti ini ya, akhirnya jadi ini ya, Nekat, jadi gelap mata. maksudnya Gas. jadi kita jadi ngelihat apa nih barang kita yang ada di luar gitu, maksudnya Iya. barang kita yang ada di luar tuh seperti Gue apa? langsung loh, gue pas baca headline lo, untung gue nggak
ngambil baju Wenda gue bayar. Bayar, loh. lu bayar langsung. Lu Gua bayar langsung, cek. bagus. Itu Ojan gue bayar apa? Gue jadi inget tragedi Indra Takut. Bekti. Apa? Indra Bekti Emang waktu merit kan kenapa? setahun bayarnya. Tapi udah lunas. Tapi udah lunas, itu kan Iya. sahabat. Lah ini kita kagak kenal. Iya, Duh, sabar. amat gak sih? Iya. Duh. Oke, udah lupakan tuh. Kalau Aduh, ini ngomongin sih judulnya dampak. Jadi kita berdampak. Dampak, udah dampak panjang. Udah ada. Dampaknya juga saya jadi emosi, tekanan darah tinggi, naik lagi. Sabar, makanya udah Sabar, gak ada Mbak Ratista Ino. kan jadi Ya, Inul aku darah udah tinggi, sabar. ngerti nggak? Darah Inul- TikTok, segala darah macam, TikTok, dia mau darah semuanya, tinggi, pokoknya semuanya ya. Aku punya tayangan lagi dari Mbak Inul dan Mas Adam. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Kaulah yang memulai perang denganku. Jaga mulutmu, Hurrem. Kau bicara pada anggota dinasti. Berperang denganku, itu berarti kau berperang dengan dinasti. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin menunjukkan siapa suami. Mbak Ino. Jadi jangan tanya Inul kenapa. Ini adalah dampak. Ya kan? Mbak Inul. Sesuai dengan judul hari ini ya. Gue boleh nanya nggak Mbak Aku Ino? suka. Mbak Ino, maju Ya. deh aku mau nanya. Mbak Ino aku mau nanya dong. Itu kumisnya Mas Adam udah disemprot disinfektan? Tanya orangnya Mas lagi nonton. Adam. Mas Adam. Assalamualaikum Mas Adam, mohon maaf. Ini orang awam mau nanya. Mas, kumis Mas kan lebat banget. Takut deh ada bakteri-bakteri yang nempel. Disemprot nggak sih kumisnya? Mas, kalau Mas belum semprot aku ada jasanya loh. Aku mau nanya sama Mbak Inul. Itu ngerayu Mas Adam bisa sampai kayak begitu Awalnya gimana Mas sih? Adam kan terkenal cool banget. Iya, jadi aku tuh maksa. Karena aku maksa nggak bisa, anaknya tak suruh maju. Lu jadi laki kayak Mas Adam gitu dong, cool. Lu mah ih. Nah, aku mau jadi diri sendiri aja. Orang gua duduk gua begini, bini gua lewat. Kenapa lo? Gitu ngerti nggak? Tapi kalau gue, Di rumah nih, di rumah. Di rumah. Santai lo nelpon gue, Misalnya gue gini, begini dia nyantai. Kalau gue Iya. begini dia nyantai. Tapi kalau gue nonton TV gue gini, dia sambil lewat begini Sarwenda. Kenapa lo biasa aja kali duduknya? Ngerti nggak? Jadi udah biasa aja. Biasa aja, jadi diri sendiri aja, Say. Iya. Iya mau ngapain? Lah kalau Mas Adam memang cool banget. Udah gitu, aku kan ada wignya Mas Jaya tuh ya, yang lama tuh. Ada di rumah ketinggalan, udah gitu kayak usang banget. Nah, nih kayaknya cocok nih dirusak nih wig. Mau diapain katanya? Udah lu diem aja duduk gitu. Udah diem kan. Habis itu rambutnya kan nggak ada tuh karena di sini kan agak kosong. Mas Adam rambutnya nggak ada? Yang depan sini kan Agak nggak pergi. ada. Mbak? Kan Yang ada lagi tengah di kantor, doang. di kantor. Oh, di kantor. Ini kan lagi libur kantor. Terus aku ikat kan nggak ada, kecil gitu ya. Terus tak tambahin lagi, ini wignya siapa? Wignya Mas Jaya, tak gunting-gunting. Ya ampun, Mas Adam. Oke, kita akan reka adegan Mbak Inul sama Igun saat pegang botol. Ya, coba kita lihat. Saat pegang botol. Mana ada di belakang? Ada, Oma. Ini udah disemprot loh, Oma. Oh iya, tadi udah lihat sendiri Iya. kan? Udah disemprot loh. Ini benar-benar amazing sparkling loh. Iya Ih. bener. Tuh. Oh, jamu Tulisan. manis pencegah penyakit. Ini minuman sehat ala brownies. Kalau aku kemarin beras kencur sama wedang jahe dicampur kayu manis, kencur dan apa lagi Gue ya? sekarang tiap pagi minum jamu loh, jamu pahit-pahit kayak mau beranak di rumah Untungnya gue. bini. Untungnya bini gue punya dagangan jamu, Saya say. minum kunyit, Jadi minum udah apa, Iya, terus mbaknya nganterin, Kak Ikun minum jamu, kayak gue mau beranak gitu, kayak habis lahiran gitu. gue gila deh. Kalau gue ada step-step jamnya, ada vitamin C, itu ada jamu jam berapa, pokoknya lebih disiplin, ngerti nggak? Benar. Ya kan, jadi memang melebarnya nggak ketinggi tapi tetap kesini gitu, nggak ada masalah gitu. Mungkin tuh vitamin C-nya 2000 gue rasa yang gue minum. Oke, kita akan reka adegan. Nih. Kita berdua Mbak Inul. Mbak Inul berdua. Oh gitu. Ya, siap ya? Dari atas apa dari mana? Musiknya dari atas apa dari sini? Oke. 3, 2, 1, action. Ini rencananya siapa sama siapa sih? Inul sama Adam. Kok kayak berasa Anissa Bahar ya gue ya? Hah? Kurma ya? Inul sama Andi sabar.
Oke, ada tayangan lagi yang kedua. Coba kita lihat tayangan kedua. Ya Allah. Nggak tahu. Ini pecah banget. Ini sih pecah banget. Ini Ainul Rohimah lu best banget loh. Betul, Ini. betul. Inul. Coba kita reka adegan ya. Igun jadi ular. Oma yang jadi ular dong, Enggak, Oma. Igun jadi ular. Oma, jadi yang ini belum masakannya. disemprot tadi. Terus jadi biar gue. Ya kan lu Ada banyak- gue semprotannya mana, Sob? Ada gue semprotannya, lu mau apa sekarang? Ada gue. Mana semprotannya sini, Sob? Mau di mana lu ngesotnya? Mana? Oh, udah semprot. Nggak di situ, Oma. Mau ngesetnya di situ. Nih, udah nih sejalan nih, ya. Lu tiga ngesotan juga udah capek. Sok mau ada dari ujung ke ujung lu ah. Gedek. Oke. Kemocengnya coba sebentar aku cari Mbak Inul. Nggak ada Wendy, nggak ada Ayu, repot nih. Nih. Pakai ini aja. Boleh. Kemoceng. Bang Le ada nggak? Bang Le rumah gua dong. Hah? Nggak ada kemoceng. Mbak Inul ini aja nih Mbak Inul. Oke. Iya. Oh, dia standby juga loh. Iya. Musik. Tar dulu. Ulang. Kelantainya kayak seret ya? Bukan lantainya seret, elunya berat. Oke, kita ulang lagi. Musik. Tarik.